tatkala kita melihat saudara-saudara kita yang sedang ditimpa kesusahan, ditimpa kesedihan, awa ilaih, ajaklah mereka, angkatlah mereka, bawalah mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itulah mukmin yang sejati. Tatkala melihat saudaranya sedih, dia juga ikut sedih. Tatkala melihat saudaranya menderita, dia datang untuk menolongnya. Ya. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang mukmin yang sukses, yang akan menolong saudara-saudaranya yang lagi kesusahan, yang akan mengangkat derajat saudara-saudaranya yang lagi kesusahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Yaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi'na rizqi wa barik lima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalid ya hasanal اللهم أكرمنا بنور الوحي والحكمة وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله على أحمد المصطفى سيد المرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي ونياتي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي فيا رب متعني بسر حروفه ونور بسمعي وقلبي وهب لي فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yusuf 6 apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala nabiyyu la tadkhulu min adabin wahidin wadkhulu min abwabi wa mustawfil qawtum wa ma kunni ankum min Allahi min shay'in inil hukmu illa lillahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu min haitsu amarakum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu, dan ketika tatkala dakhalu masuk mereka, min haitsu dari arah, amarahum yang diperintahkan mereka, abuhum oleh abah mereka,
maka yughni anhum minallah, maka dan tidak ada dia yughni melepaskan, menyerahkan anhum atas mereka minallah dari ketetapannya Allah, min syai'in dari sedikit pun, illa kecuali hajatan keinginan hajat fi nafsi di dalam diri Ya'qubah, kanjeng Nabi Ya'qub, qadah yang telah ditetapkan, yang telah ditetapkannya oleh kanjeng Nabi Ya'qub. Wa innahu dan sesungguhnya kanjeng Nabi Ya'qub lalu sungguh mempunyai ilmin ilmu, lima yang mana ilmu itu allamnahu diajarkannya oleh Allah kepada kanjeng Nabi Ya'qub. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi dari ayat sebelumnya, wa qala ya baniya, mengatakan kanjeng Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, janganlah la tadkhulu min babin wahidin, janganlah masuk kalian dari pintu yang satu, akan tetapi wadkhulu min abwabin mutafarriqah, akan tetapi kalian masuklah kalian dari pintu-pintu yang berbeda. Itulah anjuran dari kanjeng Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Jadi kanjeng Nabi Ya'qub ini memerintahkan anaknya nanti kalau masuk ke dalam kerajaan, kalian masuk jangan dari satu pintu, namun dari pintu-pintu yang berbeda. Memang inilah ketetapan dari Allah bahwa takdir, umur, rezeki dan jodoh memang akan berbeda-beda walaupun satu keluarga. Jadi walaupun satu keluarga, dalam satu keluarga mempunyai anak 5, itu rezekinya berbeda-beda, umurnya berbeda-beda, jodohnya juga berbeda-beda. Itulah takdir dari Allah. Jadi semuanya berbeda. Tapi dari perbedaan itulah bagaimana kita menyupport satu dengan yang lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan sampai karena perbedaan kebiasaan, perbedaan karakter, perbedaan latar belakang, perbedaan keinginan, perbedaan, jangan sampai menyebabkan terjadinya perpecahan. Jadi semuanya punya keinginan, semuanya punya cita-cita, dan cita-cita itu tidak sama, sudah ditentukan oleh Allah. Walaupun telur dalam satu petarangan, telur keluar dari satu induk, akan tetapi sifat dan kelakuannya berbeda-beda, rezekinya berbeda-beda. Anak-anak juga dalam satu keluarga ayah yang sama, itu rezekinya juga berbeda-beda. Gak boleh nuntut rezekinya harus sama, umurnya harus sama, jodohnya harus sama, pastinya berbeda. Itulah ketetapan dari Allah, takdir yang telah dituliskan oleh Allah sebelum kita dilahirkan ke atas dunia. Maksimalkan
takdir-takdir yang telah dituliskan oleh Allah kita harus memaksimalkannya agar hasilnya memuaskan, agar hasilnya maksimal. Makanya kita harus mempunyai ilmunya. Kalau kita ingin sukses dunianya, kita harus mempunyai ilmunya. Kita sukses akhiratnya, kita juga mempunyai ilmunya. Kita sukses kedua-duanya, dunia akhirat juga dengan ilmunya. Ada yang hafal hadisnya? Ada yang hafal hadisnya? Fa'alaihi bil ilmi, gitu. Hafal enggak? Ada yang hafal enggak? Siapa yang ingin sukses dunianya harus dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses akhiratnya harus dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses kedua-duanya harus dengan ilmu. Ada yang hafal hadisnya? Man arada dunya fa'alaihi bil Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al wa akhirah man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin sukses dunianya harus dengan ilmu. Ingin sukses akhiratnya harus dengan ilmu. Ingin sukses kedua-duanya harus juga dengan ilmu. Ilmu akan mempermudah kita mencapai kesuksesan. Yang dikatakan sukses adalah segala hal perbuatan, pekerjaan yang diiringi dengan mengingat Allah. Yang dikatakan sukses itu segala hal, sesuatu apapun termasuk pekerjaan kita selalu diiringi dengan berzikir mengingat Allah. Apapun hasilnya itulah yang dinamakan sukses. Tidak lepas dari mengingat Allah, dari berzikir mengingat Allah, tidak lepas. Karena itulah puncak dari keimanan kita. Selalu menghadirkan Allah di setiap kegiatan kita, di setiap waktu, di setiap saat. Allah hadir dalam kehidupan kita. Pasti apa yang kita lakukan pasti dapat petunjuk dari Allah, diarahkan oleh Allah, yang akhirnya akan mendapatkan keberkahan. Dari keberkahan itulah menghantarkan diri kita tambah dekat kepada Allah. Jadi bahagia itu karena sesuatu apapun diiringi dengan berzikir mengingat Allah. Untung rugi kalau kita selalu berzikir mengingat Allah, itulah kesuksesan. Untung alhamdulillah, rugi alhamdulillah, karena semuanya disandarkan hanya kepada Allah. Jadi anak-anaknya ini setelah mendengarkan amaran dari ayahnya, perintah dari ayahnya untuk masuk ke pintu-pintu yang berbeda-beda, itulah bentuk kecintaan dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Tidak harus memaksakan anak-anaknya mempunyai tujuan yang sama, pekerjaan yang sama. Tidak harus. Cita-cita yang sama, tidak harus.
Semua dari perbedaan-perbedaan itu tujuannya, fokusnya hanya satu, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kanjeng Nabi Ya'qub ini adalah seorang nabi dan rasul. Jadi bapak-bapak dari anak-anaknya ini seorang nabi, Nabi Ya'qub alaihissalam, yang tentunya apapun yang ia sampaikan itu tidak lepas dari wahyu dari Allah. Itulah bukti cinta seorang ayah kepada anak-anaknya, memberi nasihat yang terbaik bagi anak-anaknya. Maka yughni anhum minallah, tapi kita tidak bisa berlepas diri. Semuanya dari ketetapan Allah, dari takdir Allah. Kita hanya memaksimalkan takdir, kita hanya memaksimalkan usaha. Yang menentukan hanyalah Allah. Min syai'in, dari sekecil apapun Allah yang akan menentukan. Illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha, kecuali ini sebuah keinginan, sebuah hajat fi nafsi, dari diri Kanjeng Nabi Ya'qub qadaha, yang telah ditetapkan. Jadi Kanjeng Nabi Ya'qub ini pastinya dapat wahyu dari Allah agar memerintahkan anak-anaknya memasuki dari pintu-pintu yang berbeda. Dan ingat, wa innahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi Ya'qub ladu ilmin, sungguh-sungguh mempunyai ilmu. Lima allamnahu, yang mana ilmu itu allamnahu, diajarkan langsung oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Ya'qub. Jadi kalau Kanjeng Nabi atau para nabi itu mengatakan sesuatu itu benar, itu pastinya mereka punya ilmu, dan ilmu itu diajarkan langsung oleh Allah. Zaman now, jangan khawatir, ada penerus dari para nabi, para rasul yang kita namai dengan ulama, yang kita beri nama ulama, itu perintah Allah. Karena yang mempunyai ketakutan, yang mempunyai kecintaan yang luar biasa kepada Allah hanyalah ulama. Jadi kita umatnya Kanjeng Nabi tidak akan dilepas oleh Allah, tidak akan diterlantarkan oleh Allah. Pasti di sebuah kaum, di sebuah daerah pasti ada ulama-ulamanya Allah, pasti ada wali-walinya Allah. Walakin aktsarun nasi, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui terhadap wali-walinya Allah, terhadap ulama-ulamanya Allah yang diberi ilmu khusus oleh Allah. Ya, sama. Kanjeng Nabi Ya'qub juga diberi ilmu oleh Allah, sehingga bisa memberi amaran, bisa memberi petunjuk kepada anak-anaknya. Tidak lepas kalau nabi-nabinya Allah dari wahyunya Allah. Penerus perjuangan dari para nabi, para rasul, khususnya penerus pewaris dari Kanjeng Nabi Muhammad, tidak akan meninggalkan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Terus sepanjang zaman pasti ada pewaris-pewarisnya dari Kanjeng Nabi Muhammad. Sama juga diberi ilmu, namanya karomah. Namun ingat, karomah bisa dikalahkan oleh istiqomah. Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Makanya kalian harus istiqomah dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun, istiqomahlah. Sekecil apapun keistiqomahan itu, kedawaman itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Ya.
Jadi kalau kalian mengistiqomahkan sholat tahajud 2 salam, 4 salam, itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada sholat tahajud 100 salam tapi cuma dilakukan hanya 1 kalinya. Lebih dicintai yang sedikit, wa ingqollah, yang sedikit. Walamma dakhulu ala Yusuf, maka tatkala ketika dakhulu masuk mereka ala Yusuf, kepada kanjeng Nabi Yusuf, kepada kerajaannya kanjeng Nabi Yusuf, dari pintu-pintu yang berbeda, ternyata kanjeng Nabi Yusuf sudah menunggu. Awal kemudian membawa kanjeng Nabi Yusuf ilahi kepadanya akhahu, saudaranya Benyamin. Jadi sudah strateginya sudah diatur. Ayahnya kanjeng Nabi Yakub juga sudah menyampaikan, memberi amaran, memberi arahan bahwa agar memasuki pintu yang berbeda-beda. Kemudian mereka datang dari pintu yang berbeda-beda, kemudian dijamu. Yang lainnya berpasang-pasangan, 2 karena jamuannya 1 piring itu untuk 2 orang. Jadi piringnya kalau di Mesir itu besar-besar. Dan disetel memang dari awal bahwa piringnya itu untuk dimakan 2 orang. Hidangan yang ada di atas piring itu untuk 2 orang berpasang-pasangan. Kecuali Benyamin masuk dari pintu sendirian. Kemudian tatkala hidangan sudah dihaturkan di hadapan mereka, yang tidak punya pasangan hanya Benyamin sendirian. Setelah piringnya itu dihidangkan semua di hadapan mereka memakannya. Terus Benyamin juga ikut makan. Karena makanannya enak, Benyamin ingat saudaranya, yaitu kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Seandainya ada saudaraku, ada masku Yusuf itu, aku tidak akan makan sendirian, pasti juga akan berpasang-pasangan seperti yang lainnya. Kemudian apa yang terjadi? Qala dawuh kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam, inni ana, sesungguhnya aku ini, akhoka, saudara engkau wahai Benyamin. Aku Yusuf wahai Benyamin, aku kakakmu wahai adikku. Fala tabtais, maka janganlah engkau bersedih hati, bima kanu ya'malun, terhadap apa kanu ada mereka ya'malun yang akan mereka perbuat. Gak apa-apa, kamu itu gak dikancani, gak apa-apa. Gak ada yang menemani kamu makan, gak apa-apa. Ingat, aku ini adalah saudaramu Yusuf. Kaget Benyamin, memberi isyarat kanjeng Nabi Yusuf kepada adiknya Benyamin, jangan rame-rame ya. Kamu nanti akan tinggal bersamaku ya. Jangan rame-rame, nanti aku akan atur dah strateginya. Seneng Benyamin. Dikira Yusuf kakaknya, dikira sudah meninggal dunia. Jadi tatkala Benyamin ini makan hidangan yang enak-enak, yang dia ingat adalah saudaranya. Ini pelajaran buat kita ya. Jangan cuma hal kesedihan aja ingat pada saudaranya. Tatkala senang pun, tatkala bahagia pun, kita harus mengingat saudara kita ya. Tatkala sedih, waduh, luar biasa ya. Akrabnya luar biasa, makan tak makan asal kumpul. Prinsipnya seperti itu. Tatkala hidup susah, tatkala hidup senang,
tidak ingat pada saudaranya, tidak ingat pada sahabatnya. Inilah pelajaran dari Kanjeng Nabi Yusuf dan Benyamin, ya, bahwa kita bersaudara yang diikat oleh keimanan. Semua orang yang beriman adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ingat, orang yang beriman itu bersaudara, ya. Jangan anggap saudara tatkala susah saja, namun tatkala kita sejahtera, kita bahagia, kita senang hati, ingatlah saudara-saudara kita. Ini pelajaran yang luar biasa, ya. Jadi saudara tatkala susah maupun senang, tatkala sedih maupun bahagia, kita tetap saudara dalam iman, ya. Saudara dalam iman. Yang terbaik kita berikan kepada saudara-saudara kita, ya. Kita saudara satu dengan yang lainnya harus support mensupport, ya. Dukung mendukung dalam hal mendekatkan diri kepada Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah lah maka hidup kita akan menjadi bahagia. Hanya dengan mengingat Allah lah maka hati kita akan menjadi tenang, ya. Makanya kita satu dengan yang lainnya, mukmin satu dengan yang lainnya, support mensupport, nasihat menasihati dalam hal mengingat Allah, dalam hal berzikir mengingat Allah, dalam hal mendekatkan diri kepada Allah. Itulah mukmin yang sejati, ya. Itulah mukmin yang sejati, ya. Makanya kita satu dengan yang lainnya diikat oleh Allah dengan keimanan, tidak boleh lepasnya, tidak boleh lepas. Awa ilai akhohu, bawalah saudaranya, angkatlah derajat saudaranya. Yang kemarin sama-sama susah, kita oleh Allah ditakdirkan sukses lebih dahulu, sukses sejahtera lebih dulu daripada saudara-saudara kita. Awa ilai, ajaklah saudara kita, angkatlah derajat saudara kita agar sama-sama menjadi manusia yang sukses. Paham ya? Jadi nggak ada ceritanya kita itu bahagia senang di atas penderitaan saudara-saudara kita. Itu berarti punya dendam, punya hati yang berpenyakit. Kalau melihat saudaranya susah, dia bahagia. Melihat saudaranya sedih, dia senang. Berarti di dalam hatinya ada penyakit hasad, ada penyakit dengki, ya. Jadi kalau kita melihat saudara kita, siapapun itu, yang penting diikat dengan keimanan, satu iman, sama-sama iman kepada Allah, itulah saudara kita. Tak kala kita melihat saudara-saudara kita yang sedang ditimpa kesusahan, ditimpa kesedihan, awa ilai, ajaklah mereka, angkatlah mereka, bawalah mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itulah mukmin yang sejati. Tak kala melihat saudaranya sedih, dia juga ikut sedih. Tak kala melihat saudaranya menderita, dia datang untuk menolongnya, ya. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang mukmin yang sukses, yang akan menolong saudara-saudaranya yang lagi kesusahan, yang akan mengangkat derajat saudara-saudaranya yang lagi kesusahan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.